Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah nisa yang kami muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat yang bermanfaat. Lalu kita manfaatkan untuk berbuat baik, beramal soleh dan beribadah dengan penuh pengharapan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salam dan salawat marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian. Amin. Di tengah wabah pandemi ini kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera selesai. Mudah-mudahan kehidupan kembali normal, orang-orang dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Teriring dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, kami mohonkan pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dijauhkan dan disembuhkan dari segala macam wabah dan penyakit. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfahum antas safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kajian malam ini dalam tema besar, yaitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada jalan yang pertama ampunan, yaitu istighfar. Mohon ampun kepada Allah taala. Siapapun orangnya yang bertobat, sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ayat Al-Quran itu biasanya banyak diakhiri dengan kalimat-kalimat Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Allah itu zat yang Maha penerima taubat. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha memberikan maaf dan memberikan ampunan. Allah Ta'ala itu mempunyai nama dan sifat Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun. Yakin tidak? Yakin. Dan keyakinan ini harus 100%. Karena akidah. Sekali saja orang itu meragukan, jangan-jangan ini Gusti Allah ngapura oporo ayo, mempertanyakan itu kafir. Karena ini kepastian. Allah itu punya zat, punya nama dan sifat At-Tawwab, zat yang Maha penerima taubat. Yakin? Dan harus 100%. Tidak boleh berkurang, tidak boleh diragukan sedikit pun. Allah punya nama dan sifat Al-Afu, yang Maha Pemaaf, Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Coba kita simak dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-110. Surat Nawa An-Nisa ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yadlima nafsahu
tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, wa may ya'mal su'an, dan menganiaya diri mereka sendiri, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah, niscaya akan mendapati Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Siapapun yang berbuat dosa, kejahatan, kedoliman, mohon ampun kepada Allah, segera bertobat. Apalagi sudah membunuh 6 orang, harus tobat. Kalau tidak itu neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu bagi orang yang tidak mau tobat. Pertanyaannya, lah kalau dosanya sudah terlanjur banyak gimana Pak? Tumpuk-tumpuk nggak karu-karuan. Tiap hari berbuat dosa dan itu dosa besar. Zaman dulu ketika menjelang perang Uhud, itu di pihak musuh itu ada budak hitam namanya Wahsy. Wahsy itu dijanjikan merdeka asal dengan balasan membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah itu paman Rasulullah, pembela Islam, benteng pertahanan kaum muslim itu ya Hamzah itu. Maka sejak itu Al-Wahsy berlatih dengan tombaknya itu. Yang diincar di perang Uhud ya Hamzah itu. Betul, ketika berkecamuk perang itu Wahsy itu mengendap-endap. Dia tidak ingin bunuh kecuali membunuh Hamzah dulu. Dan sekali lemparan tombaknya itu tepat mengenai jantungnya Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau gugur, wafat. Yang bunuh Wahsy ini, apakah cukup dengan membunuh? Tidak. Jasadnya itu dirobek-robek, jantungnya dicongkel, telinganya dipotong, pipinya disayat untuk dipersembahkan pada tuannya Hindun itu. Rusak itu Wahsy itu, mutilasi. Sudah ditembak dibakar lagi. Mutilasi itu. Betapa sedihnya Rasulullah SAW atas kematian Hamzah ini. Ini adalah sudah dalam perang Uhud sudah kalah, pamannya Hamzah gugur. Dan karena itu di medan perang Uhud itu Sayyidina Hamzah radhiyallahu an mendapat gelar julukan Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada. Nanti sekian waktu kemudian Wahsy itu sadar, mendatangi Rasulullah, minta maaf, minta ampun. Nabi itu ketika melihat Wahsy, tidak kuat wajah beliau itu. Beliau berpaling. Ini orang yang membunuh pamannya sendiri, yang merobek-robek jantungnya. Tahu-tahu sekarang masuk Islam dan minta maaf. Maka Nabi berpaling dan tidak kuat melihat Wahsy itu. Kemudian Wahsy itu disuruh pergi, dah tinggalkan saja. Nabi nggak ngerespon itu. Saking beratnya hati Nabi melihat pembunuh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu ini. Jamaah yang kami muliakan rahimahullah, dan itu berlangsung berhari-hari. Wahsy ini terombang-ambing, nasibnya gimana? Sampai kemudian Allah turunkan ketetapan, turun surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Surat apa? Az-Zumar ayat yang 53. Di situ Allah memberitahukan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dosanya tumbuk undung, membunuh, merampok, memperkosa, korupsi, maling, menipu, tumbuk-tumbuk dosanya itu. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu jami'an, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53 ini asbabun nuzulnya tentang Wahsy ini. Insya Allah yang hadir malam ini belum pernah berbuat dosa sebagaimana Wahsy. Maka kalau kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Itu. Ini tentang ayat ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian
Jamaah yang kami muliakan, kalau begitu, kalau yang namanya dosa itu yang pasti diampuni kalau mohon ampun pada Allah, kok sampai, mohon maaf, kok sampai ada orang itu masuk neraka? Itu pasti yang bersangkutan tidak taubat. Saya pastikan orang itu tidak istighfar. Saya pastikan orang itu tidak mohon ampun kepada Allah. Lah Al-Quran itu memberitahukan pada kita ada 4 golongan, catat, 4 golongan atau 4 dosa yang mereka itu tidak dapat ampunan. Allah itu zat yang maha pengampun, tapi ini dosa tidak diampuni. Tapi 4 golongan ini tidak diampuni hanya karena mereka tidak mau istighfar. Dosanya itu sudah terlalu, maka Allah tidak mau lagi menerima tobatnya. Mohon maaf, dia tidak mau tobat sampai akhir hayatnya. Siapakah orang yang dosanya tidak diampuni? 1, yaitu dosa syirik. Orangnya disebut musyrik dan kemusyrikannya dibawa sampai mati. Dosa kafir, tidak taubat, tidak mohon ampun, dan kekafirannya dibawa mati. Ini tidak diampuni oleh Allah. Meskipun yang bersangkutan orang baik. Ada 2 buah ayat dalam surat yang sama, redaksinya mirip, hanya kata akhirnya yang berbeda. Kalau ada 2 ayat kok diulang-ulang, gaya bahasanya itu repetisi, itu menandakan ayat ini penting. Misalnya adalah kata-kata fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Berarti itu penting. Ini juga ada 2 ayat yang diulang dalam surat yang sama. Saya ambilkan dari surat An-Nisa ayat 48. Surat apa? An-Nisa ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Orangnya disebut musyrik. Itu enggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Siapapun yang melakukannya terserah pada Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang lain boleh jadi diampuni, tapi syiriknya tidak, kemusyrikannya tidak. Nanti saya jelaskan. Dengan redaksi atau lafaz yang hampir sama, ayat ini diulang dalam surat An-Nisa juga, ayat yang ke-116. Surat An-Nisa ayat yang ke-116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tetapi Allah mengampuni dosa yang lain selain dari syirik itu siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalalan ba'ida. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat yang sangat jauh. Jamaah yang kami muliakan, orang itu kan dosanya macam-macam. Dosa yang lain boleh jadi diampuni oleh Allah, tapi syirik tidak. Orang itu boleh jadi baik, tapi kalau kafir dan tidak tobat, maka kekafirannya tidak akan diampuni. Saya berikan contoh. Kita tahu yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu juga paman Rasulullah. Paman Nabi itu jumlahnya 9. Karena Abdullah itu 10 bersaudara. Abu Thalib itu kurang apa baiknya? Beliau itu wali, pelindung, pengganti orang tua bagi Rasulullah, yang mendidik mengasuh Nabi sejak umur 6 tahun. Nabi itu diajari, dididik oleh Abu Thalib, diajari dagang, bekerja, diajari bermasyarakat. Nabi itu sampai kemudian mau menikah, yang ngelamar Khadijah, yang ngelamarkan itu Abu Thalib. Nanti beliau itu jadi manten IO-nya,
ya. Yang nyelenggarakan sing ngepiyake Abu Thalib. Nabi itu dakwah dianiaya, yang lindungi Abu Thalib, kurang apa? Tapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mau masuk Islam, mati di dalam kekafirannya. Ladalah gimana itu? Orang yang sangat baik, yang sangat dekat dengan Rasulullah. Mohon maaf loh ya, yang paling dekat nasabnya dengan Kanjeng Nabi Abu Thalib. Habib Rizik Syihab itu nasab yang ke-39. Abu Thalib itu malah di atasnya Rasulullah. Pak Dene walinya, Habib Rizik itu cicitnya. Lah ini Pak Dene. Kurang apa? Orangnya baik tapi tidak mau masuk Islam. Dados yen panjenengan sami wonten tanggi, wonten rencang, tiyangipun sae, gapyak, sumeh, lumah lameh, seneng tetulung, ning kok mboten purun salat. Niku jenenge Abu Thalib jilid 2. KW 2. Wonten mboten nggih tiyang sae ning mboten salat. Wonten mboten? Nah, sesuk nek ketemu wong niku mang aturi jenengan Abu Thalib, Pak. Eman temen wong apik ning mboten salat. Contoh yang kedua, selain Abu Thalib siapa? Muqawqis. Muqawqis itu uskup di Mesir. Pada waktu itu uskup itu tidak hanya penguasa gereja tapi juga penguasa wilayah. Nabi itu sebagai kepala negara korespondensi dengan Muqawqis ini, uskup yang ada di Mesir. Nabi berkirim surat. Surat itu ajakannya cuma satu, sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Sudah itu saja ajakannya. Surat Nabi itu dibawa oleh salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Maka berangkatlah Hatib ini menuju Mesir. Ya. Lah, Muqawqis ini selaku uskup orangnya baik, sama dengan Waraqah bin Naufal. Uskup yang baik, ramah, sopan. Hatib bin Abi Balta'ah utusan Nabi dimuliakan, disuguh, diterima dengan baik. Surat Nabi itu dibaca, diteliti baik-baik. Cuma sayang surat Kanjeng Nabi niku mek dilempit. Njuk ngaturke panduwun. Terima kasih utusan Nabi, saya hormati surat dari nabimu. Tapi mohon maaf saya belum bisa merespon. Ini Hatib bin Abi Balta'ah itu ketika mau pulang disangoni sama uskupnya itu. Bahkan si uskup ini memberikan hadiah pada Rasulullah. Hadiahnya itu berupa bigol, kuda tunggangan, pakaian-pakaian yang bagus, dan 2 orang jariyah, 2 orang perempuan, Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Jadi zaman dulu itu menghadiahkan perempuan itu biasa. Simbah kula menika rumiyin pengulon wonten Masjid Patok Negari Wat Galeh niku kagungan dalem. Simbah saya di sana. Kakek saya itu istrinya 2. Itu sama Keraton Jogja Kasultanan sebagai tanda gembira hubungan ulama dan umarok niku dikai hadiah perempuan, putri keraton. Dadi simbah kula niku garwane 3. Ning niki ketua takmir Komarudin mboten sah ngarep-arep. Aku kok durung dikirimi ya. Sakniki sinuwun garwane namung setunggal, nggo ngopo ngirimi. Ane riyen tasih HB7 sinuwun Gusti Raden Mas Murtejo. Sinuwun sugih. Mengko bodong ke-7 nika garwane 21. Putrane 76. Lali iki putra nomor 40 apa 41. Nah ini juga uskup itu ngasih hadiah perempuan, wanita. Lah Maria Al-Qibtiyah itu dinikahi oleh Rasulullah. Lalu si Sirin diberikan kepada penyair Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Nabi itu punya banyak penyair yang sering memberikan sajak, memberikan puisi pada Nabi. Jadi nek wong NU niku seneng barjanji, seneng puji-pujian, itu ada dasarnya. Ya Muhammad Yahweh sing radoyan puji-pujian.
Itu puji-pujian itu biasa. Bahkan tukang memuji itu seperti profesi. Dicintai Nabi lalu dikasih hadiah. Sirin itu dikasihkan kepada Hasan. Mukaukis ini orang baik tapi musyrik, kafir, dan beliau mati dalam kekafirannya, meninggal dalam kemusyrikannya. Naudzubillahi min dzalik. Abu Thalib Mukaukis boleh jadi dosa yang lain diampuni, tapi dosa kafirnya tidak, dosa musyriknya tidak. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Kadang-kadang mohon maaf loh ya, masyarakat sekarang itu karena agamanya tidak jelas, itu tidak bisa nerima kalau orang kafir itu masuk neraka. Lawang disebut kafir saja itu ada kiai yang nggak terima kok. Jangan sebut kiai kafir, tapi ganti dengan non muslim. Padahal istilah non muslim itu lebih jelek daripada kafir. Iya. Kalau kafir itu kemudian terminologinya diganti non muslim, ya seperti kata Pak Ustadz Abdul Somad itu. Jadinya tidak kul ya ayyuhal kafirun, tapi kul ya ayyuhal non muslimun. Di Jogja saja itu ada forum namanya Forum Umat Beriman. Loh. Forum Umat Beriman. Isinya itu perwakilan dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, jadi Buddha, Hindu ini termasuk orang beriman. Kacau loh itu. Dan orang Islam masuk di situ. Tokohnya dari kota gede itu. Punya channel ke pemerintah pusat. Dananya besar. Namanya Forum Umat Beriman. Sekretariatnya ada di Pak Kualaman. Jadi orang Hindu, Buddha, Konghucu itu kumpul disebut umat beriman. Gayeng tuh itu. Nah, kalau tempat kita kan jelas, yang namanya umat beriman itu amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sulit menerima. Tolong diberi catatan. Kenapa kekafiran itu tidak diampuni? Kenapa? Tolong diberi catatan betul. Yang namanya kafir itu pokok pangkal dari semua dosa. Sekali lagi, yang namanya kafir, kenapa itu dosa yang paling besar? Karena kekafiran itu pokok pangkal dari semua dosa. Contoh, orang itu kalau kafir pasti tidak sholat, betul? Jadi tidak sholatnya itu karena kafir. Dosa besar meninggalkan sholat. Ternyata meninggalkan sholat itu karena kafir, berarti kafir lebih besar dosanya. Mana ada orang kafir kok puasa Ramadan? Tidak ada, pasti tidak puasa Ramadan. Meninggalkan puasa Ramadan itu dosa besar. Dan sebabnya karena kekafiran, berarti kekafiran lebih besar lagi dosanya. Orang kafir itu pasti menolak Quran. Menolak Quran itu dosa besar. Penyebabnya kekafiran, berarti kekafiran lebih besar lagi dosanya. Orang kafir itu pasti menolak Kanjeng Nabi Muhammad. Menolak kenabian Rasulullah itu dosa besar. Sebabnya kekafiran, maka kekafiran itu lebih besar lagi dosanya. Orang itu makan daging babi karena kafir. Makan daging babi itu dosa besar. Sebabnya kekafiran lebih besar lagi dosanya daripada makan daging babi. Orang itu minum khamr karena kafir. Minum khamr dosa besar karena kekafiran, berarti kekafiran itu dosanya lebih besar lagi. Maka tolong dicatat, kafir itu pangkal pokoknya semua dosa. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah. Kenapa Prancis dengan presidennya Marconi itu? Ya. Mengapa menghina Islam? Mengapa menghina Kanjeng Nabi dengan karikaturnya? Karena kafir. Menghina Islam, bikin kartun Kanjeng Nabi itu dosa besar. Sebabnya apa? Kekafiran. Maka kekafiran itu lebih besar lagi dosanya.
Maka sekali lagi, kenapa kekafiran itu tidak diampuni? Karena kafir itu pokok pangkal semua dosa. Orang musyrik itu memerangi Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab. Kenapa mereka itu memerangi Rasulullah? Karena kafir. Memerangi Nabi dosa besar, sebabnya kekafiran. Kekafiran itu lebih besar lagi dosanya, yang menyebabkan mereka itu makan yang haram, mereka itu memerangi Rasulullah, mereka meninggalkan sholat. Semua dosa itu sebabnya cuma satu, kafir. Maka kafir itu dosanya luar biasa dan tidak diampuni kalau tidak tobat. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, siapa orang golongan yang dosanya tidak diampuni? Ini lebih buruk lagi dari yang pertama, yaitu orang kafir plus dolim. Sudah kafir, dolim lagi. Tidak tobat dari kekafirannya, tidak tobat pula dari kedolimannya. Sudah kafir, fasik, banyak dosa. Kafirnya juga tidak tobat, fasiknya juga tidak ditobati. Ini golongan kedua yang tidak akan dapat ampunan. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 168. Malam ini saya banyak mengutip surat An-Nisa, seperti Pak Imam tadi ya. Jangan tadi surat Nisa baca surat An-Nisa toh? Nah, betul. Malam ini kok ya pas kita, Pak. Dengan suratnya An-Nisa saja juga. Saya bacakan surat An-Nisa ayat 168. Surat apa? Ayat yang ke 168. Ini orang paling celaka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa dzalamu. Sesungguhnya orang-orang kafir dan dolim. Sudah kafir, dolim. Sudah kafir, kejam, jahat. Wes tumbuk-tumbuk. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka. Sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka. Wala liyahdiyahum thoriqan, dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. Sudah kafir, dolim, dan dua-duanya dibawa sampai mati, tidak tobat, tidak mohon ampun. Siapa orang yang kafir sekaligus dolim? Satu, Raja Namrud dan pengikutnya. Zamannya Nabi Ibrahim, Raja Babilonia. Wah, itu kejamnya bukan main bunuh dengan warganya sendiri. Itu. Jadi kalau ada penguasa kok main bunuh dengan warganya sendiri, itu turunannya Namrud. Ya. Meskipun pakai dasi, meskipun pakai jas, meskipun pakai seragam, tetap saja itu turunannya Namrud. Namrud itu penguasa yang membunuh rakyatnya sendiri. Itu sudah kafir, kejam. Sudah kafir, jahat. Siapa lagi selain Namrud? Fir'aun. Fir'aun itu menyembelih bayi laki-laki Bani Israel. Sudah, wis kafir, elek, ayo tutup. Nah itu nggak akan dapat ampunan ya. Siapa lagi? Umatnya Nabi Lot, rombongan LGBT, lesbian, homoseks, lanang dolanang, wedok wedok, itu ngungkuli kewan. Kambing saja itu jantan cari betina. Itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, hati-hati loh, penyakit LGBT itu sudah masuk kemana-mana. Bahkan mohon maaf, tidak menutup kemungkinan pondok pesantren pun ada yang LGBT. Kemarin 7 orang perwira TNI Polri dipecat karena homoseks. ABRI itu TNI dipecat, ada 7 orang karena ketahuan homoseks. Itu umatnya Nabi Lut, tidak ada ampun. Sudah kafir, jahat, maka dihujani batu. Demikian juga umatnya kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Demikian juga umatnya Nabi Nuh, itu kafir sekaligus dolim. Kalau zaman Rasulullah ya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf, ada Walid bin Mughirah, Abul Buturi dan sebagainya. Ya, Abu Janda ya itu. Abu Janda itu munafik, itu lebih jelek lagi Mas. Lebih jelek. Saya berani mengatakan lebih jelek. Abu Janda itu lebih jelek daripada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal jelas musyrik, musuh Nabi, cetok. Tidak usah mengatasnamakan Islam.
Penjajah Eropa, wah jajah Asia, Afrika, Indonesia dijajah Belanda, Timur dijajah Portugis, Filipina dijajah Spanyol. Wah ini sudah kafir imperialis lagi. Wah ini. Atau seperti Cina itu yang sekarang menjajah Tibet, wah, lalu ngasih utang tapi nilep, ngasih utang tapi membelit, menguasai itu. Itu sudah kafir jelek. Pasukan salib dan sebagainya. Westerling dan sebagainya. Westerling itu sekali bunuh 40.000 nyawa melayang dalam satu hari. Dibabat habis semua itu sama Westerling itu. Itu sudah kafir jahat. Ini juga tidak dapat ampunan. Itu golongan kedua yang tidak dapat ampunan. Kemudian sekarang yang golongan ketiga. Wah ini meh rampung separuh dah. Siapa golongan ketiga yang tidak dapat ampunan? Ternyata lah ini. Kalau yang pertama tadi kafir musyrik, yang kedua kafir dan dolim. Mohon maaf, yang ketiga yang tidak dapat ampunan itu umat Islam. Loh, apa ada umat Islam tidak dapat ampunan? Ada. Siapa mereka itu? Umat Islam yang gabung orang kafir, lalu memusuhi kaum Islam sendiri. Saya ulang, umat Islam yang gabung orang kafir, lalu memusuhi umat Islam sendiri, bahkan membunuh padahal muslim. Mohon maaf, misalnya pilkada Jakarta itu antara kontestasi antara Anies dengan Ahok, Anies dan Ahok. Umat Islam yang ikut golongannya Ahok ada tidak? Ada tidak? Yang bela Ahok ada tidak? Nah itu contoh. Seraya memusuhi Anies, itu contohnya. Kejadian ini sejak zaman Nabi Muhammad sampai Muhammad Iksan itu ada terus, terulang. Saya bacakan ayatnya nanti ya, tak beritahukan dulu sebelum saya bacakan ayatnya. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan perlahan-lahan kelompok demi kelompok mereka itu hijrah. Tetapi ada sebagian kaum muslimin yang tetap tinggal di Mekah, tidak mau hijrah, padahal mampu. Jadi kalau cerita hijrah itu seolah-olah bedol desa semuanya hijrah. Tidak. Ada sebagian umat Islam yang tetap tinggal di Mekah tidak mau hijrah. Padahal bisa. Kalau ditanya kenapa tidak mau hijrah, wah ini pasare sing rame, dagangane laris, kurmane sarep panen sapa sing metik, untane wedhuse sapa sing makani. Semua alasan itu ujung pangkalnya faktor ekonomi. Lah setahun berikutnya tahun kedua Hijriah pecah perang Badar. Dimanapun negeri dilanda peperangan pasti ada rekrutmen pasukan, ada mobilisasi massa. Dulu pada saat perang agresi militer pertama dan kedua Belanda di Jogja, itu pelajar pun direkrut jadi tentara, namanya tentara pelajar. Sekarang ada jalan namanya jalan tentara pelajar, ada yayasan namanya yayasan tentara pelajar. Simbolnya itu pena dengan senapan. Tentara pelajar itu bahasa Arabnya Taliban. Jadi kita itu jangan termakan oleh media, wah Afghanistan Taliban gitu jahat. Loh kita itu punya Taliban. Taliban itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tentara pelajar. Itu pelajar yang direkrut jadi tentara. Lah ini umat Islam yang tetap tinggal di Mekah karena suasana perang gelem ra gelem direkrut jadi pasukan kafir Mekah. Jadi pasukan kafir Mekah itu ada umat Islamnya gabung. Lah ketika dua buah pasukan itu bertemu, bayangan kita nek nggone wong Islam ki Islam kabeh, nggone wong kafir kafir kabeh. Tidak. Dalam pasukan kafir itu ada beberapa umat Islam membela orang kafir. Bertemulah dua buah pasukan itu. Diabadikan dalam surat Ali Imran, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah ada tanda-tanda kekuasaan Allah ketika dua buah pasukan saling berhadapan-hadapan di padang Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang sebagian itu berperang di jalan Allah, wa ukhra kafiratun, dan sebagian itu dari golongan orang kafir. Pecah beres.
Ini wong Islam belani wong kafir, mateni membunuh saudaranya sendiri dari Madinah. Akhirnya dia pun juga mati terbunuh. Matinya mati syahid apa mati sangit? Mati sangit. Ini KLB, kejadian luar biasa. Kok iso-isane wong Islam ngewangi wong kafir malah musuhi mateni wong Islam dhewe. Rawurung ya engko mek mati. Lah ketika mati itulah kejadian luar biasa. Allah berikan keterangan dalam surat An-Nisa ayat 97. Surat nomor An-Nisa ayat yang ke-97. Ini orang yang tidak diampuni dosanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan dzalamu anfusihim, menganiaya diri mereka sendiri karena menggabungkan diri dengan golongan kafir. Qalu, dikatakan kepada mereka, fima kuntum, bagaimana keadaanmu? Piye lara-larai dadi kowe wong Islam malah belani wong kafir? Kok bisa kamu wong Islam memusuhi saudaramu muslim? Qalu, mereka menjawab, punya alasan. Alasannya apa? Kunna mustad'afina fil ard. Kita itu orang yang tertindas di muka bumi, orang yang lemah, yang dipaksa jadi pasukan kafir. Kira-kira alasan ini diterima apa ditolak? Tolak. Qalu, dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu sangat luas? Fatuhajiru fiha. Kamu bisa hijrah. Kok ora? Ayo wis. Saiki kowe matine mati belani wong kafir, maka dikatakan faulaika ma'wahum jahannam. Maka orang-orang itu tempat tinggalnya neraka jahanam, wasaat masiro, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Jamaah yang kami muliakan rahimakumullah, peristiwa di lembah Badar ini, orang Islam yang ngewangi wong kafir seraya memusuhi saudaranya muslim sendiri, itu nanti terulang lagi. Ingat loh, dalam perang Belanda melawan Pangeran Diponegoro, itu jangan dikira pasukan Belanda itu londo kabeh, kulit putih kabeh, kafir kabeh. Tidak. Hitung tentara Belanda yang mati itu jumlahnya lebih dari 18.000. Ternyata dari 18.000 orang kafir yang mati di kalangan Belanda itu, 10.000-nya itu pribumi muslim yang gabung Belanda, namanya londo ireng. Londo ireng iki luwih jelei mbangane londo putih, luwih kemaki, luwih kemeclak. Itu londo ireng. Itu ya wong Islam ning gabung pasukan londo. Perang dengan Diponegoro dengan para kiai, para santri, para ulama, terus mutiar. Matinya syahid apa sangit? Terulang kembali. Tolong catat dalam sejarah yang ditulis oleh Peter Carey itu, 18.000 pasukan Belanda itu, 10.000-nya itu orang pribumi. Catat itu. Tak berikan contoh berikutnya. Dulu ketika PKI itu merajalela, itu jangan dikira 90% anggota komunis itu agamanya Islam. Meskipun benci dengan Islam karena gabung komunis. Kalau ditanya, ya Islam, neng karo wong Islam sengite setengah mati karena gabung dengan komunis. Dulu ibu saya itu cerita kalau di desa itu nek mangsane adzan, mereka itu wis nggawa pedang neng cedak masjid bunga-bunga, ayo ngisi kula, hayya 'alas shalah. Lah nggawa pedang, nggawa celurit, ora ana sing wani mangkat neng masjid. Itu kejahatan komunis itu luar biasa. Lurah bupati itu udah dibunuh, apalagi kiai. Di Gontor itu pada dino teror, santri mati, pondok bobrok, santri mati, pondok bobrok. Wah, kejamnya bukan main. Ditanya itu Mbah Kiai Wardan itu tahu persis itu ceritanya di pondok sana. Itu orang Islam neng gabung komunis, malah musuh umat Islam sendiri. Yang namanya Amir Syarifuddin, tangan kanannya musuh PKI Madiun, itu keluarga santri. Sampai mahasiswa Amir Syarifuddin itu sholat, tapi lepas sarjana gabung komunis karena kecewa perjanjian Linggarjati itu, malah melu komunis, ya sudah mati ditembak.
Amir Syarifuddin, namanya saja Amir Syarifuddin, itu sing ora wong Buddha. Iki mesti Islam jenenge Amir kok. DN Aidit itu bapaknya Ustadz, guru ngaji itu bapaknya DN Aidit itu. Ketika DN Aidit itu ditembak di Boyolali, rumahnya di Jakarta dibakar. Di antara puing-puing reruntuhan itu masih bisa ditemukan kaset yang nemukan wartawan muda namanya Salim Said, sekarang jadi profesor, sering muncul di ILC. Itu yang nemukan kasetnya DN Aidit. Di setel itu isinya bukan pidato propaganda, bukan rapat rahasia, tapi isinya DN Aidit muda ketika tadarus Quran. Itu DN Aidit, ngaji mudanya itu. Itu umat Islam yang gabung pada orang kafir. Matinya mati syahid apa sangit? Sangit. Banyak lagi jadi itu. Hati-hati, ini sekarang Cina itu jajah secara ekonomi. Cina Tiongkok, saya tidak mengatakan Cina Indonesia, Cina Tiongkok. Itu ada sebagian umat Islam yang belani. Alasannya investasi, alasannya satu paket dengan hutang luar negeri. Baru perang ekonomi saja umat Islam sudah ngewangi Cina Tiongkok. Lah nanti dia pecah meletus Laut Cina Selatan, nah itu rombonganin lagi. Jadi hati-hati kita sebagai muslim jangan sekali-kali berpihak pada golongan kafir. Maka ada materi al-wala wal barok. Kenapa kita memberikan loyat sebagainya? Yang terakhir, yang nomor 4, ini yang terakhir. Siapa golongan yang tidak dapat ampunan? Yang pertama tadi orang kafir musyrik yang dibawa sampai mati. Yang kedua orang kafir musyrik lagi dolim, jahat, fasik, kejam, double-double. Dan dua-duanya dibawa sampai mati. Yang ketiga umat Islam yang belani orang kafir memusuhi umat Islam sendiri. Lah yang terakhir, siapa orang yang tidak diampuni Allah? Orang Islam lagi. Loh lah kepiye? Jadi orang Islam itu ada yang tidak diampuni. Siapa itu? Yaitu umat Islam yang murtad sampai 2 kali. Wassalam. Islam, murtad. Balik lagi ke Islam, murtad lagi, wassalam. Allah katakan itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa lagi. Ayat yang ke-137. Surat nomor An-Nisa. Ayat yang ke-137. Tak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.